Faidah kelima, annallaha azza wa jalla ba'atha fi kulli ummatin rasulah. Ayat tadi menjelaskan Allah telah mengutus seorang rasul ke setiap umat. Apa yang dimaksud dengan umat? Di dalam Al-Quran umat memiliki 4 makna. Pertama, al-jamaah kama huna. Umat maknanya jamaah, sekelompok orang. Seperti dalam ayat kami utus kepada setiap umat 1 orang rasul. Maksudnya kepada satu komunitas, golongan manusia. Ini makna umat yang pertama. Kedua, umat bisa berarti zaman atau waktu tertentu. Tergantung konteks kalimatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 45, waddakara ba'da ummatin. Dia ingat setelah beberapa umat. Maksud beberapa umat itu beberapa waktu, beberapa jeda waktu baru ingat. Sebelumnya tidak ingat, dilupakan. Siapa yang melupakan? Syaitan laknatullah. Seperti kan ketika di penjara Nabi Yusuf ada 2 orang temannya mimpi, akhirnya 1 dihukum mati, 1 direkrut oleh raja untuk menjadi pemeras anggur bagi raja. Kata Nabi Yusuf, nanti kalau kamu bebas bertemu raja, ceritakan tentang aku Yusuf di sini. Siap. Begitu keluar lupa. Dan yang melupakan siapa? Syaitan laknatullahi alaih. Salah satu cara syaitan menggoda, melupakan orang, walaupun itu orang soleh. Lihat kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan pembantunya. Ketika dua-duanya naik perahu, kata Nabi Musa, ikuti ikan itu tuh. Kalau ikan itu hilang berarti kita berhenti di sana. Nabi Musanya tidur. Ternyata lupa ikan itu pergi kemana, pembantunya lupa harusnya berhenti. Ini bablas terus. Jauh kelewat. Kata Nabi Musa, ini lapar capek kita jauh banget di sini makanan. Apa kata orang itu? Ara'aita id awayna ila sakhra fanasitul hud wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Ingat enggak ketika kita sampai di suatu tempat, aku lupa kepada ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa kepada ikan itu kecuali syaitan. Syaitan yang membuat dia lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu mengambil jalannya sendiri ke laut dengan cara yang aneh. Oh, itu akhirnya kebablasan kelewat, balik lagi. Qala dzalika ma kunna nabghi. Oh, itu sebenarnya tempat yang kita maksud. Balik lagi, pas balik lagi baru ketemu Nabi Khidir. Dilupakan walaupun orang soleh ini. Nah, termasuk tadi disebutkan oleh Allah waddakara ba'da ummah. Dia lupa beberapa umat. Maksudnya beberapa waktu. Ini makna ummah yang kedua, waktu. Ketiga, ummah bisa berarti agama atau akidah, keyakinan. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf 22 Allah menyatakan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika orang-orang musyrik itu disuruh diajak untuk mengikuti wahyu Quran dan Sunnah, apa mereka bilang? Qalu, mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami menemukan bapak-bapak kami di atas keyakinan seperti ini, keyakinan menyembah berhala.
Disebut ala ummah. Ummah di sini keyakinan, akidah atau agama. Beginilah cara ibadah bapak kami, maka begitu pula lah cara kami ibadah. Disebut dengan ungkapan ummah. Inilah makna ummah yang ketiga. Makna ummah yang keempatnya adalah al-imamah. Ummah berarti pemimpin, tokoh yang diikuti. Seperti Nabi Ibrahim disebut umat oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl 120. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Makna umat imaman yuqtada bih, imam atau pemimpin yang diikuti. Inilah 4 kata umat dalam Al-Quran yang maknanya berbeda-beda. Ada yang pertama kelompok, komunitas, seperti walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Yang kedua ada umat dengan makna zaman, waktu. Ketiga ada umat dengan akidah, keyakinan atau agama. Dan terakhir keempat ada umat dengan makna imam, pemimpin. Inilah faidah yang kelima.